Perkenalkan, nama saya Nur Syafika, mahasiswa dari IAIN Bone Fakultas Tarbiyah Prodi PIAUD semester 3, kelompok 7. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah manajemen lembaga di PIAUD dengan dosen pengajar Ibu Bonita Mahmud SPSI MPD. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang supervisi penyelenggaraan PAUD. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana konsep dasar supervisi pendidikan? Kedua, bagaimana supervisi pengembangan sumber daya pendidikan? Ketiga, bagaimana model supervisi dalam bidang akademik PAUD? Keempat, bagaimana model supervisi dalam bidang akademik PAUD? Yang kelima, bagaimana dampak supervisi pendidikan terhadap kinerja pendidikan dalam pengembangan pembelajaran? Yang terakhir, bagaimana laporan penyelenggaraan di PAUD? Baik, langsung saja. Yang pertama itu konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan kegiatan bimbingan yang dilakukan pengawas dengan kepala sekolah untuk membina guru dalam pembelajaran konsep dasar. Supervisi pendidikan yaitu tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dan siswa mencapai potensi terbaik mereka. Yang kedua, proses supervisi. Proses supervisi pendidikan melibatkan 3 aspek penting, yaitu pengawasan, pengarahan, dan pembinaan terhadap guru atau tenaga pendidik. Yang terakhir, yang bagian ketiga, hubungan antara supervisor dan guru. Supervisor pendidikan merupakan sebuah hubungan interaktif dan kolaboratif antara supervisor dan guru. Hubungan ini harus didasarkan pada saling kepercayaan, saling menghormati, dan saling mendukung. Keempat, teknik supervisi. Terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan dalam supervisi pendidikan seperti observasi kelas, wawancara, diskusi kelompok, analisis hasil belajar siswa, dan lain sebagainya. Kompetensi supervisor. Seseorang supervisor pendidikan harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang supervisi, termasuk pemahaman tentang prinsip dan teknik supervisi, kemampuan analisis, kemampuan memberikan umpan balik, dan kemampuan komunikasi. Bagian keenam, fokus pada pembelajaran siswa. Supervisi pendidikan harus fokus pada pembelajaran siswa dan meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas. Rumusan masalah yang kedua, supervisi pengembangan sumber daya pendidikan. Melalui supervisi guru di pendidikan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kinerja, dilatih untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Supervisi berusaha untuk memberikan layanan kepada guru-guru baik secara individu maupun kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Model supervisi dalam bidang akademik PAUD. Program supervisor akademik yang harus disusun oleh seseorang pengawas sekolah merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik juga dapat mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran secara efektif. Kompetensi supervisi akademik pengawasan sekolah terdiri dari 3 aspek, yaitu kompetensi dalam menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti teman-teman ketika melaksanakan supervisi akademik. Rumusan masalah bagian D atau keempat. Model supervisi dalam bidang klinis dan berkelanjutan di PAUD. Supervisi klinis merupakan bantuan profesional yang diberi terhadap guru untuk upaya memberikan peningkatan kompetensi mengajar dan perbaikan keterampilan atau perilaku dalam proses pembelajaran yang sifatnya khusus atau spesifik. Di bagian kelima, dalam supervisi pendidikan terhadap kinerja pendidikan dalam pengembangan pembelajaran, dampak yang diperlihatkan antara pelaksanaan supervisi terhadap kinerja guru adalah bersifat positif, yang artinya pelaksanaan supervisi yang semakin baik akan meningkatkan kinerja dari guru. Terakhir, laporan penyelenggaraan di PAUD. Peraturan Pemateri Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini menjelaskan bahwa standar dan sarana
dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seperti dalam mendukung PAUD. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam penyelenggaraan proses penyelenggaraan PAUD. Kesimpulan, supervisi di dalam pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam hidup juga semakin ketat, termasuk sumber daya pendidikan. Pelaksanaan supervisi merupakan suatu usaha untuk membantu guru dan memecahkan masalah-masalah yang mengganggu dan menghambat efektivitas kerja dalam proses belajar mengajar. Dampak yang diperlihatkan antara pelaksanaan supervisi terdapat kinerja guru adalah bersifat positif, yang artinya pelaksanaan supervisi yang semakin baik akan meningkatkan kinerja dari guru. Itu saja materi dari saya. Sekian materinya, saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.